mengasihi Engkau Tuhan. Ajar kami menjadi pribadi yang setia sampai akhir hidup kami Bapa. Ini kami bawa hati kami kepadamu Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku, ku mau setia, ku mau mengasihimu, karena ku tahu kau mengasihiku Tuhan. Kau buatku menjadi sempurna, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Kami mengasihimu, Engkau cukup bagiku, Yesus. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Engkau sempurna, ajaib perbuatanmu, Jesus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-11 firman Tuhan demikian. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapakah manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan? Saya pikir saya kira tidak ada manusia siapapun di muka bumi ini yang tidak pernah melakukan kesalahan. Semua manusia yang hidup pasti pernah melakukan
kesalahan atau pernah gagal dalam hidupnya. Walaupun kesalahan dan kegagalan adalah dua hal yang sangat dihindari oleh manusia normal, namun kesalahan dan kegagalan juga ternyata bisa mempunyai unsur yang positif. Karena yang pertama, kebenaran dapat terlihat karena adanya kesalahan. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, justru dari situ kita bisa belajar bahwa ternyata apa yang kita lakukan tidak benar. Dan yang kedua, kegagalan ternyata adalah awal dari sebuah keberhasilan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, melalui kesalahan kita dapat belajar untuk memperbaiki diri agar tidak kita melakukan kesalahan yang sama atau agar kita tidak salah atau gagal kembali. Setiap kesalahan akan menambah pengalaman dan pengetahuan kita. Oleh karena itu, jangan pernah malu karena pernah melakukan sebuah kesalahan dan kegagalan. Karena orang yang tidak pernah melakukan kesalahan atau orang yang tidak pernah gagal dalam hidupnya, sebenarnya mungkin dia adalah orang yang tidak bergerak atau orang yang tidak pernah bertindak atau tidak pernah mengambil sebuah resiko. Kesalahan justru akan membawa kita kepada bertambahnya pengalaman-pengalaman dalam hidup ini. Karena itu belajarlah dari setiap kesalahan yang kita buat di dalam hidup kita. Karena dengan belajar dari kesalahan maka kita dapat memulai lagi apa yang gagal, apa yang salah, tanpa terlalu lama untuk merenungi kegagalan kita agar nantinya kita bisa mencapai keberhasilan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ada contoh dalam Alkitab tentang Daud. Ya, kita belajar ya, Daud sendiri pun belajar dari kesalahannya. Ketika kita mendengar nama Daud, kita pasti langsung berpikir tentang kehebatannya, ya. Biasanya ketika orang menyebut nama Daud atau menyebut Raja Daud, maka semua orang langsung berpikir tentang kehebatan Daud, kemampuannya untuk membuat syair, kemudian kemampuannya untuk membunuh raksasa Goliat, kemudian dia adalah seorang raja yang dihormati, raja yang disegani, ya. Di Israel, kemudian dia juga merupakan nenek moyang dari Tuhan Yesus. Singkatnya, Daud adalah salah satu orang yang terhebat atau terbesar di kitab Perjanjian Lama. Tetapi di sisi lain dari daftar predikat kehebatannya, dia adalah seorang yang pernah melakukan kesalahan yang fatal, kesalahan yang besar. Dan Alkitab tidak pernah menutup-nutupi kesalahan Daud, ya. Alkitab berbicara apa adanya tentang kegagalan Daud. Ada beberapa kesalahan yang dicatat dalam Alkitab seperti pengkhianatan, pembohongan, kemudian dia seorang pezina, dan dia kemudian terakhir dia menjadi seorang pembunuh. Namun mengapa Allah mengakui bahwa Daud sebagai seorang yang berkenan di hatiku? Dalam kitab Mazmur disebutkan bahwa dia adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Memang Daud melakukan dosa besar, tetapi dia tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Dia belajar dari kesalahan yang diperbuatnya dan dia bersedia menerima konsekuensi atau akibat yang ditimbulkan atas apa yang telah dilakukannya. Namun seringkali kita melakukan kebalikan dari apa yang dilakukan oleh Daud. Kita cenderung untuk menghindari konsekuensi dari dosa yang telah kita perbuat, bahkan kita tidak belajar dari kesalahan. Ada banyak orang tidak pernah belajar dari kegagalannya. Dia tidak pernah belajar dari kesalahan-kesalahannya. Ada kesalahan besar yang sengaja dilakukan oleh Daud, kita semua tahu, yaitu dia berbuat zina dengan Batsheba dan dia kemudian mengatur pembunuhan atas Uria suami Batsheba dalam 2 Samuel pasal 11 dan 12. Kisah itu dicatat dengan lengkap. Tetapi ada juga pelajaran berharga yang patut kita tiru dari Daud, yaitu ia mengakui kesalahannya dengan jujur, dan hal tersebut merupakan langkah awal dalam menangani dan menang atas kesalahannya tersebut. Dalam Mazmur 51 ayat 3-5, Raja Daud berkata, "Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku." Daud benar-benar menyadari akan dosanya. Dia menyadari kesalahannya dan benar-benar minta ampun kepada Tuhan dan tidak mengulanginya lagi. Setelah kesalahan dan dosa yang diperbuat Daud ini, kita tidak pernah menemukan kembali catatan bahwa yang dicatat oleh Alkitab bahwa Daud melakukan kesalahan yang sama. Dia melakukan perzinahan dan kemudian melakukan pembunuhan lagi. Tidak, saudara kasih Tuhan. Ya, dia tidak melakukan kembali kesalahan yang sama. Daud tidak mengulangi lagi apa yang
dia lakukan dan dia benar-benar sadar akan kesalahan dan dosa yang diperbuatnya. Kesalahan seakan-akan begitu melekat dengan kehidupan manusia. Ya, dan banyak orang sepakat bahwa selama hidup di dunia ini kita tidak akan pernah lepas dari melakukan kesalahan atau mengalami kegagalan di dalam hidup ini. Namun, seorang yang pernah mengalami kesalahan, ya, seorang yang pernah melakukan sebuah tindakan yang salah dalam hidupnya diharapkan untuk kita belajar dari kesalahan tersebut dan tidak mengulangi kesalahan yang sama untuk yang kedua kalinya maupun untuk yang kesekian kalinya. Seperti Tuhan Yesus yang mengampuni kesalahan perempuan yang berzina, ya, dan memerintahkan kepadanya untuk melakukan, ya, untuk tidak melakukannya lagi. Di ayat yang kita sudah baca tadi dalam Yohanes 8 ayat 11, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Artinya Tuhan Yesus mengingatkan kepada perempuan yang berdosa ini, jangan lagi ulangi kesalahan ini. Saudara, mari kita belajar dari setiap kesalahan yang kita perbuat. Kita menyadari kesalahan tersebut agar kesalahan tersebut tidak lagi kita lakukan. Petrus memiliki peribahasa untuk menggambarkan orang yang kembali melakukan kesalahan atau kembali mengulangi dosanya dan kembali melakukan atau kembali jatuh bangun di dalam kehidupannya. Yaitu di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 22 dikatakan, anjing kembali ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari belajar dari kesalahan yang telah kita perbuat agar kita tidak terjatuh lagi pada lubang yang sama. Tuhan Yesus kiranya menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari yang Tuhan berikan bagi kami. Firman Tuhan datang mengingatkan kami semua. Kami mungkin di masa-masa yang lalu kami sudah melakukan kesalahan atau kami melakukan dosa atau ada kegagalan-kegagalan yang timbul akibat kami salah mengambil keputusan. Hari ini Tuhan, biarlah kami belajar dari semuanya itu dan meneguhkan hati kami untuk tidak melakukannya lagi. Tapi kami akan terus maju dalam hidup ini, melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.